Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Markus pasal 8 ayat 31 sampai 33. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Tema kita pada saat ini, salib adalah lambang kekristenan. Salib adalah lambang kekristenan. Salib merupakan simbol dari kekristenan. Bagi yang memakai aksesori salib langsung diidentikan sebagai orang Kristen. Yang menjumpai aksesori salib terpanjang di rumah, toko, apotek, atau restoran langsung mengasumsikan bahwa pemiliknya adalah orang Kristen. Begitu identiknya simbol salib dengan kekristenan, sehingga orang Kristen sendiri memanjang salib sebagai pertanda dirinya adalah orang Kristen atau pengikut Kristus. Namun persoalannya, apakah salib hanya dipahami demikian? Apa perlunya salib itu sendiri jika hanya sekedar aksesori atau identik dengan kekristenan? Firman Tuhan mengatakan bahwa penderitaan Kristus bukan hanya kemungkinan, tapi suatu keharusan, sehingga salib bukan sekedar aksesori kekristenan, tapi mau menunjukkan bagian dari rencana keselamatan Allah. Ketika Yesus mengungkapkan bahwa Dia akan ditolak oleh para pemimpin agama, itu menyoroti konflik antara cara dunia memandang kekuasaan dan kepemimpinan rohani Kristus. Salib mengajarkan bahwa melalui kematian Allah membawa hidup baru dan harapan kebangkitan bagi orang percaya. Keharusan Kristus untuk menderita di salib mengajarkan kita tentang pengorbanannya, sehingga dengan penuh iman kita mengakui bahwa salib membawa pengampunan dan kehidupan kekal bagi orang yang percaya kepada Kristus. Yang Petrus lakukan kepada Yesus menunjukkan ketidakpahaman manusia terhadap rancangan Allah. Namun Yesus menegaskan bahwa untuk mengikutinya, seseorang harus memahami perlunya salib sebagai jalan keselamatan itu sendiri. Petrus maupun kita mungkin saja berusaha menghindari realitas salib karena di dalamnya ada unsur penderitaan. Akan tetapi, berita kebangkitannya pada hari ketiga memberikan harapan dan pencerahan dalam kegelapan salib. Kebangkitannya adalah penegasan bahwa pada akhirnya salib membawa kepada hidup yang baru, kemenangan atas maut, dan harapan kekekalan. Karena itu, Markus pasal 8 ayat 31 sampai 32 mengajak kita untuk menghayati tentang makna mendalam salib Kristus dalam kehidupan pribadi kita. Salib bukan
hanya sekedar simbol, melainkan jalan yang membawa kita kepada Allah dan memberikan arti sejati bagi hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salib adalah lambang di mana kita sedang ada di dalam Kristus. Dan karena kita ada di dalam Kristus, maka sekaligus kita mengalami tentang penderitaan. Entah itu penderitaan aniaya yang disebabkan oleh orang-orang yang tidak suka kekristenan, atau dengan orang-orang yang mengalami fobia terhadap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena pandangan mereka tentang Yesus, bahwa Yesus tidak disalib bagi mereka dan tidak ada arti bagi mereka. Tetapi bagi kita orang yang sungguh percaya kepada Yesus, titik-titik darah yang telah diteteskan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib itu adalah sangat bermakna dalam kehidupan kita. Jika darahnya itu tidak menetes di atas kayu salib dan tidak tumpah di atas kayu salib, sia-sialah kepercayaan kita sampai saat ini. Tetapi karena pengorbanannya, karena kasihnya, ia mengorbankan dirinya sendiri sampai mati hanya karena Bapak, Ibu, dan saudara. Itulah sebabnya kita sebagai orang yang percaya tidak boleh kita menyia-nyiakan tetap tentang yang dilakukan oleh Allah terhadap diri kita, yaitu Yesus telah merelakan nyawanya demi kita, orang-orang yang berdosa. Sesungguhnya bahwa kita adalah orang berdosa, tetapi karena Allah adalah mengasihi kita, Ia mengambil, Ia menanggung, dan Ia melepaskan kita dari segala dosa, dari segala kesakitan. Itulah sebabnya tidak boleh kita mengabaikan salib di dalam hidup kita. Tidak boleh kita juga mendua terhadap Kristus, karena Kristus telah melakukan banyak hal dalam kehidupan kita, yaitu jaminan kekal. Segala sesuatu yang kita dapatkan di dunia ini tidak ada berarti. Segala sesuatu yang kita miliki di dalam dunia ini tidak ada gunanya. Tetapi hanya satu yang berguna bagi kita, yaitu kehidupan kekal. Itulah sebabnya semua orang yang percaya kepada Tuhan pasti mengatakan jika ia mati pada hari waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Dan semua orang mengatakan bahwa orang itu pasti masuk surga. Tetapi orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita mengatakan dia juga dihukum karena ia tidak percaya kepada Allah. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara, jangan lagi kita mengabaikan salib di dalam hidup kita. Karena salib adalah berbentuk menyelamatkan hidup kita, berbentuk untuk menyalibkan diri kita dari segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu, di mana firman-Mu mengajarkan bagi kami betapa besar karya-Mu, betapa besar karya-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, dan ajarkan kami supaya kami tetap setia di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe. Atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar. Atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.